Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan menjawab soal tugas kelompok bab 12 terkait fungsi logaritma dan eksponensial ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus mempelajari dulu sifat-sifat logaritma natural atau sifat-sifat logaritma secara umum gitu ya. Nah, di sini kakak sudah siapkan materinya. Jadi, apa sih itu logaritma gitu kan? Nah, logaritma itu ada hubungannya sama dengan eksponen ya, sifat-sifat eksponensial. Jadi kalau pada eksponensial ini udah ada persamaannya nih ya. A pangkat C itu sama dengan berapa? Nah, itu hal yang biasanya ditanyakan di eksponensial. Sedangkan di logaritma itu eh, A harus dipangkatkan berapa sehingga dia sama dengan B. Nah, itu yang ditanyakan di logaritma atau yang ditanyakan itu pangkatnya. A harus pangkat berapa sehingga sama dengan B. Nah, notasi eh, logaritma itu seperti ini ya teman-teman. A log B gitu ya. Yang artinya A harus dipangkatkan berapa sehingga hasilnya itu B gitu. Maka A harus dipangkatkan C gitu. Nah, ini bentuk logaritma yang biasanya teman-teman temukan saat SMA. Nah, setelah masuk kuliah, notasi logaritma itu sedikit berubah ya teman-teman. Di mana absisnya ini gitu ya akan ditempatkan di sebelah sini, teman-teman, deket si huruf bukan huruf ya, katalognya ini gitu ya, simbolognya ini. Kemudian di sini ada B gitu ya. Ini sama aja teman-teman. A harus dipangkatkan berapa sehingga hasilnya itu B gitu. Maka jawabannya adalah C gitu. Pangkatnya harus C agar A sama dengan B. A pangkat C sama dengan B gitu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di mana A, B, C-nya itu harus positif dan A, B, C-nya itu harus bilangan real gitu ya. Jadi sederhananya itu A, B, C-nya itu harus bilangan real positif gitu ya. A, B, A-nya itu eh, oh oke, dan absisnya ini tuh gak boleh satu ya teman-teman. Absisnya itu gak boleh satu. Kalau yang lainnya boleh, boleh satu, boleh C-nya juga boleh satu, A-nya gak boleh A-nya gak boleh satu, A-nya gak boleh nol, A-nya gak boleh bilangan negatif. B sama C juga sama, gak boleh nol, sama gak boleh bilangan negatif. Nah, itu kenapa? Jadi, kayak sebelum kita menjawab kenapa itu, di sini ada contoh lagi ya teman-teman, biar lebih paham. 2 log 4 itu kita bisa notasikan seperti ini ya, di mana absisnya itu bisa ditempatkan di dekat lognya gitu kan. Artinya itu 2 log 4 itu artinya 2 harus dipangkatkan berapa sehingga dia hasilnya 4. Maka 2 harus dipangkatkan dengan 2 gitu kan hasilnya ini. Nah, di sini teman-teman, kita kan tadi kakak tadi menyinggung terkait logaritma natural. Jadi, apa itu logaritma natural? Jadi, logaritma natural itu berhubungan dengan bilangan natural. Bilangan natural itu adalah E. E ini, teman-teman jangan khawatir, jangan takut gitu ya. E ini bilangannya itu 2,7 sekian gitu. Jadi bilangan E-nya itu ya 2,7 gitu. Satu bilangan apa ya ini ya? Pecahan gitu ya. Bilangan irasional gitu. E log X itu artinya E harus dipangkatkan berapa sehingga dia nilainya X gitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman, bisa dinotasikan seperti ini, di mana absisnya itu si E-nya itu bisa ditulis dekat, berada di bawah gitu ya, sedikit di bawah dari logaritma ini, dari simbol log. Nah, ini log E ini kita bisa biasanya itu ditulis dengan ln. Gitu. Jadi log E itu ditulis dengan ln. Ln X. Ini sama aja ya teman-teman. E harus dipangkatkan berapa sehingga hasilnya itu X. Gitu. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan tadi, kenapa absis gitu ya, si A-nya ini tuh gak boleh sama dengan 1. Nah, kalau 1 teman-teman, 1 itu dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 1.
gitu. Sehingga solusinya itu banyak atau tidak tunggal, gitu kan? Satu harus dipangkatkan berapa sehingga hasilnya satu. Ya kan pangkatnya bisa satu, bisa dua, bisa nol, bisa 1.000, bisa sejuta gitu kan. Jadi banyak yang memenuhi nilai dari absis ini gitu ya. Dari pangkatnya gitu kan. Tadi bisa dua, bisa tiga. Ketika absisnya itu sama dengan satu gitu ya. Gampang ya memahami ini kenapa absisnya itu gak boleh satu. Nah sekarang sama juga kalau misal absisnya nol itu gimana? Sama juga dengan satu ya teman-teman, karena nol itu dipangkatkan berapapun hasilnya juga akan tetap nol gitu. Makanya absisnya gak boleh nol. Oke. Nah sekarang setelah sedikit memahami gitu ya terkait sifat-sifat logaritma, sebenarnya itu banyak ya sifat-sifat logaritma, tapi gak kakak cantumkan semuanya di sini. Teman-teman bisa search di internet ya lengkapnya kayak gimana. Nah sekarang eh, setelah memahami teorinya, gitu, sifat-sifatnya, kita langsung saja ke soal ya teman-teman, pembahasan soal. Nah di sini soal A, log E 1 gitu sama dengan log 1 sama dengan 0 dan log 1 log dengan absis 1 gitu ya. Atau 1 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1 pangkat 0 itu hasilnya 1 gitu ya. Atau eh, agar 1 sama dengan 1 maka absisnya itu harus dipangkatkan 0 gitu ya. Cara bacanya seperti itu. Nah, karena di sini ada dan ya teman-teman, di sesi UTS kita mempelajari terkait logika dari dan itu benar ketika pernyataan ini benar dan pernyataan yang kedua ini benar, gitu kan. Kalau keduanya benar, maka seluruh pernyataan ini benar. Nah, jadi kita buktikan satu persatu pernyataannya. Kita coba buktikan kebenaran dari pernyataan ini ya, teman-teman. Log E1 itu sama dengan ln 1 sama dengan 0. Apakah benar? Nah, nah ini benar ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar log E ini tuh kita bisa tulis ln gitu kan, ln 1. Nah, pernyataan ini benar. Nah, sekarang apakah pernyataan ini benar? Harus dipangkatkan berapa sehingga hasilnya itu satu. Pangkat 0 ya teman-teman. Karena semua angka ketika dipangkatkan 0 hasilnya itu satu. Hasilnya, iya hasilnya itu satu. Gitu. Jadi pernyataan ini benar. Kenapa semua angka ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya satu? Ini aku coba jelasin ya sedikit ya. Nah, pembuktian kalau semua angka dipangkatkan 0 itu sama dengan satu. Gitu ya. Jadi A pangkat 0 ini kan berdasarkan sifat-sifat eksponensial kita bisa tulis seperti ini. Yaitu A pangkat sesuatu dikurangi sesuatu itu kan. Gitu. 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 2, ya hasilnya akan tetap 0. 1.000 dikurangi 1.000 hasilnya 0 gitu kan. Jadi suatu bilangan yang sama dikurangi bilangan itu sendiri. Gitu. Maka hasilnya 0. Nah, itu berdasarkan sifat-sifat eksponensial bisa ditulis seperti ini. A pangkat 1 dikali A pangkat min 1 gitu kan. Nah, bentuk seperti ini kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi A pangkat 1 per A pangkat 1 gitu ya berdasarkan sifat-sifat eksponensial. Nah, ini bisa dicoret ya teman-teman. A pangkat 1 dicoret dengan A pangkat 1 kita dapat 1. Berhasil dibuktikan bahwa semua bilangan ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1 gitu. Oke. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Nah, sekarang kita coba uji pernyataan yang kedua. Log 1 atau apakah benar 1 pangkat 0 itu sama dengan 1? Gitu kan. Nah, karena basis logaritma tidak boleh 1 ya teman-teman di sini.
Ini salah, pernyataan ini salah karena basis logaritma tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Jadi nomor 1A salah. Ini udah dijelasin ya di sini ya. Absis tidak boleh 1. Gitu. Maka pernyataan A ini, seluruh pernyataan ini salah karena ada satu pernyataan yang salah gitu ya di sini. Gitu. Ini benar, tapi ini salah. Salah dan benar dan salah hasilnya kebenaran dari dan ini salah gitu ya. Maka pernyataan A ini salah. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan 1B gitu ya. Apakah benar ln x kuadrat sama dengan 2 ln x gitu. Dimana x-nya ini semua bilangan real. X adalah bilangan real. Bilangan real ini itu artinya x-nya itu bisa bilangan positif, atau x-nya itu bisa sama dengan 0, atau x-nya itu bisa sama dengan bilangan negatif. Gitu kan. Nah, coba kita lihat jawabannya di sini, teman-teman. Nah, pernyataan ini salah gitu ya. Karena ln x hanya terdefinisi pada x itu positif ketika x-nya itu bilangan positif. Gitu. Emang apa yang akan terjadi jika x-nya itu sama dengan 0 atau x-nya itu sama adalah bilangan negatif gitu ya. Nah, kita coba buktikan di sini. Ketika x-nya itu sama dengan 0, kenapa bisa menjadi tidak terdefinisi? Coba kita ada contoh ya di sini. E pangkat berapa, M ini pangkat tingkat E pangkat berapa yang isinya 0? Nggak ada ya teman-teman. Apa? Nggak ada yang memenuhi pernyataan ini gitu ya. Si M ini tuh harus berapa sehingga E pangkat M ini sama dengan 0. Nggak ada yang memenuhi. Apa? Kita coba M-nya ini pangkat 0. Ya akan sama dengan 1. 1 ini nggak sama dengan 0. Gitu ya. Berarti X-nya itu nggak boleh. X-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Gitu kan. Nah, kalau X-nya itu negatif. Ini kita bisa, aku udah bikin contoh seperti ini ya. E pangkat berapa yang hasilnya itu negatif E. Atau kalau bingung sama E gitu ya. Di sini ada sederhananya. Untuk contoh yang lebih sederhana. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu min 4. Gitu kan. Gak ada ya teman-teman. Gak ada yang memenuhi juga di sini. Maka X-nya itu gak boleh bilangan negatif. Gitu kan. Kalau kita uji X sama adalah bilangan positif gitu ya. Contohnya ini ya teman-teman. Harus pangkat berapa sehingga hasilnya itu E. Kita tahu teman-teman, pangkatnya itu harus 1, ya kan? Kita dapat pangkatnya. Coba contoh yang lainnya di sini. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 4. Ya, kita tahu pangkatnya itu adalah 2. Gitu. Terdefinisi. Gitu ya teman-teman. Maka pernyataan 1B ini salah. Gitu. Yang benarnya itu ln X pangkat 2 sama dengan 2 ln X, di mana X-nya itu berlaku. X yang berlaku itu ketika X-nya adalah bilangan positif. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma juga ya teman-teman. Dan X pangkat 2 itu benar ya teman-teman. Bisa kita ubah bentuknya seperti ini, di mana yang tadinya pangkat gitu ya dari si X ini gitu ya. Itu bisa diubah, dipindahkan menjadi koefisien dari ln X gitu ya. Yang artinya 2 kali ln X gitu kan. Awalnya kan ln X kuadrat itu bisa diubah menjadi 2 ln X. 2 kali ln X, sorry. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ke nomor 1C gitu ya. Benarkah ln X per ln Y itu sama dengan ln X kurangi ln Y, di mana X Y ini adalah bilangan positif. Apakah benar pernyataan tersebut? Nah, di sini dilakukan pengujian ya, di mana X-nya itu adalah E pangkat 3, di mana E pangkat 3 ini lebih bilangan positif ya teman-teman. Kan E itu bilangannya apa tadi? E sama dengan 2,7. 2,7 pangkat 3 ya bilangan positif. Dan Y ini adalah E ini adalah bilangan positif. Ini
kita coba uji kebenaran dari pernyataan ini dengan memasukkan nilai X-nya itu sekian dan Y ini sekian gitu kan. Kita coba masukkan. Nah, ini tinggal dimasukin aja ya teman-teman. Nah, berdasarkan sifat logaritma ya teman-teman. Kalau ln E pangkat 3 ini, kita bisa pindahkan 3 ini yang awalnya pangkat menjadi koefisien dari ln E. Gitu ya. Atau bisa kita tulis menjadi 3 kali ln E. Gitu ya, sifat-sifat logaritma ya teman-teman. Nah, kenapa ln E kuadrat ini sama dengan 3? Gitu ya. Tadi kan bentuknya udah seperti ini ya kan. 3 kali ln E. Nah, sekarang kita cari tahu berapa 3 kali ln E. Ln E ini berdasarkan sifat-sifat logaritma ya teman-teman. Ini kan kalau kita baca, E harus pangkat berapa sehingga hasilnya itu E. Ya E pangkat 1. Berarti nilai dari ln E ini adalah 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Gitu. Maka dapat apa namanya? Ln E kok pangkat 3 ini hasilnya 3. Nah, ini juga berlaku sama ya untuk di bawahnya. Ln E itu kan sama dengan 1 gitu kan. Nah, ini juga ln E pangkat 3 ini sama dengan 3. Ln E ini sama dengan 1. Nah, kita bisa sederhanakan 3 itu tidak sama dengan 2, gitu kan. Ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, gitu. Artinya, pernyataan ini salah, gitu kan. Setelah kita uji X-nya itu sekian dan Y-nya sekian, pernyataan ini salah, gitu. Lalu yang benarnya seperti apa? Yang benarnya itu ln X per Y itu sama dengan ln X kurangi ln Y. Gitu, dimana X-nya ini harus bilangan positif. Nah, ini berdasarkan sifat-sifat logaritma. Nah, ini boleh ditulis nih, teman-teman ya, dihafalkan juga. Nah, 1C udah selesai, sekarang kita masuk ke 1D. Apakah pernyataan ini benar? Jika ln X dikurangi ln Y itu sama dengan 0, maka X kurangi Y sama dengan 0, di mana X, Y ini bilangan positif. Nah, ini benar katanya ya, karena ln X dikurangi ln Y sama dengan 0, gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan ya, ln X berdasarkan sifat-sifat logaritma menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya, dari sini sifat-sifat logaritma ini, makanya bisa dibuat seperti ini. Ln X per Y itu sama dengan 0. Nah, 0 berdasarkan sifat logaritma itu adalah ln 1 gitu ya. 0 sama dengan ln 1. Gitu kan. Nah, dari sini kita punya persamaan ini ya, teman-teman. Ln X per Y itu sama dengan ln 1. Artinya ini kita bisa sederhanakan lagi. Kalau X per Y itu sama dengan 1 gitu ya. X per Y itu sama dengan 1. Maka ini tinggal pindah ruas aja ya, teman-teman. Y-nya 1 ini dikali Y gitu kan. Ya, pindah ke sini. Yang awalnya pembagi jadi pengkali. Maka kita dapat X itu sama dengan Y. Satu bilangan dikurangi bilangan yang sama gitu ya. Hasilnya 0 gitu. Dimana X min Y ini tinggal pindah ruas. Ya kan. X kurangi Y itu sama dengan 0 kan. Nah, maka X min Y itu sama dengan 0. Berarti pernyataan 1D ini benar ya teman-teman. Dan ini adalah pembuktiannya. Oke, sekian video terkait sifat-sifat logaritma ini. Kakak harap kalian bisa memahami dengan benar ya sifat-sifat logaritma natural. Karena ini akan berguna ketika menyelesaikan soal-soal lanjutan dari fungsi logaritma natural. Terima kasih. Please subscribe, like, and share video ini. Dan juga kalau ada yang mau tanyain, tolong komentar di kolom yang telah disediakan. Oke, makasih.